Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kaum muslimin wal musliman, para pecinta podcast Fastabiqul Khairat dimanapun berada. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, podcast Fastabiqul Khairat dihadiri oleh orang yang sangat luar biasa. Orang yang sangat luar biasa ini artinya adalah orang-orang yang sudah dikenal dimanapun berada, baik itu di Kabupaten Rokan Hulu dan khususnya di Kecamatan Rambah Samo. Dan alhamdulillah telah hadir kepada kita semua pemateri yang memang yang saya sampaikan tadi memang luar biasa. Dan kalau saya lihat bajunya memang luar biasa saya tengok. Dan alhamdulillah Bapak ini adalah Kapolsek Kecamatan Rambah Samo, yakni Bapak Ibtu Toto Nurdianto SHMH, dan beliau merupakan Kapolsek Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu. Dan juga lebih khususnya kita dan lebih tahunya kita tentang biografi oleh Pak Kapolsek ini, nanti bisa kita diskusi bersama. Semoga pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu mari kita sapa dulu pemateri yang luar biasa. Assalamualaikum Pak Kapolsek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kapolsek? Alhamdulillah sehat walafiat. Oh, sehat walafiat. Kalau saya tengok memang alhamdulillah malam hari ini cahaya Pak Kapolsek luar biasa saya tengok. Jadi Pak Kapolsek bisa enggak menjelaskan tentang biografinya Pak Kapolsek sehingga kaum muslimin wal muslimat tahu siapa Pak Kapolsek itu. Salam. Nah, silakan Pak Kapolsek. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan yang mendengarkan yang ada di sini berkah untuk semuanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Langsung saja Pak Ustadz, terima kasih sebelumnya kepada semua tim podcast Fastabiqul Khairat yang luar biasa. Saya juga baru pertama kali ini diundang. Sehingga terima kasih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Baik, saya adalah Kapolsek Rambah Samo. Alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Nama saya tadi sudah sampaikan sama Pak Ustadz. Saya asli Puja Kusuma. Oh, Puja Kusuma. Iya. Jadi saya ini anak perang, putra Jawa, keturunan Sumatera. Jadi bapak ibu saya dulu itu tahun migrasi tahun 81 yang kita bahas tadi, jalan sampai ke kediaman Pak Ustadz. Angkat saya itu, kemudian saya tinggal di Rambah Hilir, istri 1, mantan istri ya. Oh, mantan pacar ya. Masya Allah. Grogi ada Ustadz ini. Masya Allah. Jadi anak saya juga. Jadi alhamdulillah ya sesuai yang didoakan Ustadz tadi, mudah-mudahan memang luar biasa karena biasa di luar. Memang biasa di luar ya. Biasa melalang buana untuk masyarakat. Mungkin Ustadz. Ya, alhamdulillah ya kaum muslimin wal muslimat. Kalau boleh tahu domisili kita di mana saat ini Pak Kapolsek? Domisili dinas di Rambah Samo. Kalau asli saya di Desa Rambah Muda, Kecamatan Rambah Hilir, tepatnya DU SKPD. DU SKPD. Terkenal asing dengan darah terang, itu DU SKPD. Desa Rambah Muda. Desa Rambah Muda. Jadi alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat, para pecinta podcast yang dirahmati Allah,
Namun ada yang pernah saya dengar nih Pak Kapolsek, ada berita juga dari masyarakat kita, memang ada sebuah gelar yang diberikan Pak Kapolsek. Apa yang diberikan gelar masyarakat? Pak Kapolsek Rambasamo berselawat. Jadi memang ada ciri khusus Pak Kapolsek Rambasamo. Dia hobinya selawat. Nah, jadi nanti mungkin sebagai penutup, bolehlah kita dengar suara Pak Kapolsek melantunkan selawat. Nah, nanti insya Allah. Insya Allah. Jadi alhamdulillah ya Pak Kapolsek, malam hari ini kita ngobrol. Kalau istilahnya biasa orang kenal dengan ngopi. Ngobrol perkara iman. Jadi alhamdulillah yang ingin kita diskusikan pada malam hari ini Pak Kapolsek, itu judulnya tentang generasi milenial yang hebat dunia dan akhirat. Jadi alhamdulillah untuk penjelasan ini kami mintakan kepada Bapak Kapolsek, gimana menurut pandangan Pak Kapolsek tentang generasi milenial ini Pak Kapolsek. Nah, silahkan. Baik Ustaz, terima kasih. Jadi ini judulnya menantang sekali ya. Oh, atas sekali. Mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan benar. Mudah-mudahan menjadi motivasi yang baik untuk anak muda kita. Karena ini Pak Ustaz Iya, dan pemirsa ini judulnya dunia akhirat kan gitu. dunia akhirat. Luar biasa. Jadi begini, mungkin saya di sini kan diskusi belajar ataupun sesuatu yang sudah kami kerjakan di kepolisian. Pertama, kenapa kita dengan pemuda? Karena pemuda ini sangat identik sekali sebagai penggoyang dunia. Seperti dikatakan Pak Soekarno dulu, Presiden pertama, berikan saya 10 pemuda, insya Allah kita akan menguasai dunia. Apalagi ya saat ini kita sangat tahu dan kondisi pemuda kita saat ini. Tantangannya banyak sekali. Pertama mungkin dari tupoksi kami lah selaku kepolisian, khususnya di Polsek Rambasamo, untuk Polres Pekanbaru dan Polda Riau, dan umumnya mungkin ya kepolisian di Indonesia. Tantangan anak muda adalah momok yang harus sangat kita perhatikan khusus. Makanya saya sangat tertarik dan rekomendasi judul Fondasi Pemuda yang Hebat itu adalah yang memang pemuda yang harus menyelamatkan generasi anak-anak remaja dan anak-anak lainnya. Karena kalau kita berharap ke orang-orang tua yang sudah keadaannya sudah mungkin sakit, itu tidak bisa. Contoh dalam hal ini dari kami kepolisian, baik pun dari saya pribadi selaku warga negara Pekanbaru yang menjabat selaku pejabat kepolisian dalam hal Kapolsek, itu menggerakkan anak muda berpikir untuk umat. Ya. Kebetulan saya juga hobi di musisi, saya salurkan melalui selawat. Karena saya juga merangkul anak muda ini nggak boleh dengan langsung ke pengajian khusus, mungkin mereka lari Pak Ustaz. Iya betul itu Pak. Lumayan. Jadi kita kolaborasi dengan hobi mereka. Biasanya kan anak muda ini identik dengan musik. Dengan, tapi yang positif ya. Kalau musik itu melalaikan ya nanti sebagian ulama pasti mengharamkan. Yang kedua, pemuda hebat ini ya pemuda hebat dalam berpikir cerdas. Artinya bukan di masa pemuda ini kan awal dari sebuah pikiran, sebuah prinsip, sebuah ideologi, sebuah inisiatif, sebuah edukasi itu dari pemuda. Jadi kalau dari mudanya nggak punya pemikiran yang banyak dari sekarang, gimana menimbulkan sebuah progres? Contoh misalnya, satu hal lagi kita nyebrang ke sosial. Saya mengajak kemarin sahabat anak yatim. Kebetulan saya ketua yayasan sahabat anak yatim, yayasannya Yayasan Jannah Rohul. Kemarin kita launchingkan dengan membawa pemuda juga. Nah, makanya kita pemuda terus nih. Iya, pemuda. Saya mengkonsep acara kopdar konser bersama sahabat anak yatim ini semua komunitas, Pak Ustaz. Komunitas motor, komunitas mobil, ormas ataupun organisasi lainnya yang anak-anak muda. Selain diajak dia hiburan, juga kopi darat silaturahmi, tapi kita ajarin mereka tablik akbar dan bersedekah.
Oh, Allah. Akbar. Iya, iya. Alhamdulillah saya launching yayasan kemarin, alhamdulillah dapat lebih kurang lebih 100 juta Ustaz. 100 juta. Nah, ini dia, boleh nanti kita buat lagi di Ramah. Alhamdulillah, insya Allah. Nah, ini promosi nih Ustaz. Iya, iya, iya. Tapi itu memang yang kita lakukan. Yang kedua, saya juga pelatih olahraga. Kebetulan saya pelatih karate Ustaz. Oh, berarti. Jadi saya di sini berpikir etika lebih mahal daripada sebuah. Itu saya gelorakan etika, attitude, akhlak lebih mahal dari sebuah prestasi juara. Betul, iya, iya. Jadi jangan kamu juara nasional, juara PON, juara dunia, tapi lupa dengan orang tua atau pelatih. Itu saya tanamkan. Makanya beberapa cabang olahraga dengan atlet bela diri karate sangat ini hampir imbang sama anak pondok kak, apa nih tawaduknya, hormatnya, Iya, iya, iya. salamnya. Jadi itu kan saya mengajarkan dari lingkungan olahraga, lingkungan sosial ormas, anak muda untuk kopi darat membuat program yayasan. Kemudian saya ngajak anak-anak geng-geng, anak-anak komunitas, anak-anak remaja ngamen. Bahkan saya ada jargon kapolsek apa-apa ngamen untuk anak yatim. Allah Gitu. Akbar. Ini luar biasa. Saya punya band. Karena sekarang nih anak muda nih, ayo anak muda kita ke masjid pengajian, gak ada yang datang. Pak. Iya, betul itu, Pak. Iya. Tapi kalau anak muda kita ngamen, nanti pelan-pelan kita cekokin masalah agama, pelan-pelan kita cekokin masalah adab, masalah sedekah, masalah mungkin dengan fadilah sedekah, dengan fadilah silaturahmi, dengan budaya Allah mungkin mereka bisa pelan-pelan meninggalkan yang negatif. Yang biasa itu anak muda di lalu lintas mungkin dia kebut-kebutan. Nah, dengan dia kegiatan seperti itu, insya Allah, makanya anak muda hebat dunia dan akhirat itu ya kita rangkul semua lini anak muda dengan berbagai hobinya, kita rangkul dalam sebuah progres sosial maupun perkumpulan yang positif dengan bersolawat. Nah ini ya, nanti ujungnya solawatan. Iya, iya. Insya Allah kan besok udah ada job solawatan nih. Oh, di mana Di itu, Pak? sini di pesantren Al-Fatih. Pesantren. Oh, Al-Fatih, ya, Masya Allah. Di DK2 ya, Pak Bos ya, Masya Allah. DK2 SKPA. Jadi itu santri pada Pak Ustadz kan datang ke Polsek. Jadi saya sekarang ini kalau diundang sama teman-teman santri, sama para ustadz, para kiai, saya sambutan sama selawatan. Kamu Pak Polsek selawatan saja kan. Iya, iya. Jadi itu pembuka. Iya, Monggo. iya. Gimana? Ya, Alhamdulillah. Memang rupanya ini saya, apalagi saya ini bergerak dalam bidang agama. Kalau saya pandang itu cuma ngajarnya, ayo kita ke masjid, ke masjid, ke masjid, nah gitu. Rupanya salah satu menarik anak muda itu dengan berbagai cara itu Pak Kapolsek ya. Nah, dengan berbagai cara. Jadi yang saya teringat itu memang yang Pak Kapolsek ajar itu memang adab itu memang dahulu kan. Sehingga apa kata Rasulullah, adab itu lebih tinggi daripada ilmu ya gitu Pak Kapolsek. Jadi kembali kepada topik kita Pak Kapolsek. Jadi milenial hari ini memang kadang-kadang sudah banyak di yang kategorinya sudah banyak yang rusak ya gitu Pak Kapolsek. Jadi itu gimana cara kita itu supaya salah satu caranya agar milenial ini menjadi orang yang lebih hebat lagi di samping yang Pak Kapolsek ajukan tadi. Ya baik Ustaz. Jadi milenial kita ini sebenarnya butuh perhatian. Butuh perhatian sesuai hobi mereka. Mungkin sangat butuh waktu saat orang menikmati masa remajanya. Dia lagi hobi pacaran, atau di motor lah. Iya, iya, iya. Dan kemudian kita dengan instan waktu yang sangat cepat untuk membawa mereka hijrah. Gitu. Masya Allah itu berat Ustaz. Hijrah gitu ya. Ya, jadi dia pelan-pelan kita harus ngikutin hobi mereka. Kita gabung ke zona dunia mereka. Iya, iya, iya. Kita yaitu gabung ngopi bersama mereka. Ya kita nggak boleh dalam bahasa saya mungkin kalau nanti salah ambil koreksi. Iya, iya. Ya kita kalau kami di kepolisian ini ada intelijen, ada namanya persuasif pendekatan. Baru nanti ada preventif pencegahan, baru nanti ada istilah penegakan hukum. Iya, Jadi iya. kita di kepolisian itu mengedepankan
Ada tahapnya Nggak gitu boleh ya. kita sebisa mungkin datang, apalagi masalah kenakan remaja nih langsung mantap. Iya, iya, iya. Jadi kita nih kadang mereka nih nggak tahu ini barang narkoba salah, apa mungkin dia lagi hevan-hevannya dengan dunia motor, Mm-mm. atau mungkin dia hobi lagi salah pergaulan, ternyata gengnya itu adalah orang-orang kriminal. Iya, iya, Jadi betul. kita, kenapa kamu di sini? Ayolah kita duduk di sana nongkrong. Dan itu kadang kita tidak harus kita, kadang kita menggunakan kelompok lain juga. Oh, ada perantaraan Ya, ya. misalnya mahasiswa. Kan Mm-mm. gitu. Iya, Itu iya. San. Jadi alhamdulillah. Jadi Pak Kapolsek, kalau milenial hari ini kan kadang-kadang yang salah satu hobinya itu kan memang membuat Honda Cross ini Ustaz ya. Apa Pak Kapolseknya Honda Cross ini cross sana. Jadi itu mungkin kalau dari pihak kepolisian gimana cara untuk merekrut orang yang tuh hijrah seperti tadi itu Pak Kapolsek? Yang pertama pasti mereka punya namanya kelompok yang disegani. Artinya pasti punya mandor ya, punya ketuanya. Pasti ada ketua gengnya, pasti ada ketua ormasnya. Artinya tidak harus di lapangan, mungkin di lain waktu kita bisa menjumpai dengan ya mengajak mereka kita undang ke polsek ngopi, Iya, iya, atau iya. kita saat atau dari polsek kita jemput bola boleh Ustaz. Oh, boleh kita jemput Boleh bola. kita Oh, datangi ke iya. mereka, misalnya tuh anak-anak yang mayoriti misalnya anak SMP A, ya udah kita datang ke sana, kita duduk bareng-bareng. Kendalanya apa? Mungkin kita kan punya koneksi juga. Mm-mm. Misalnya kita juga, saya salah satu tabor karate dan saya juga pengurus di PONI. Mm-mm. Mungkin kalau ada yang mau hobi balapan, kita salurkan yuk di sana yuk. Ada tempatnya. Oh, Bisa iya, gitu, iya. Ustaz. Iya, Insya iya. Allah. Jadi anak-anak tersalurkan. Iya, iya. Itu banyak kita bermitra dengan teman-teman cabang olahraga yang dari inilah ya, kita motor Indonesia. Mm-mm. Jadi Ustaz. Baik, alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat para pecinta podcast yang dirahmati Allah. Jadi kalau menurut pandangan Pak Kapolsek itu kenakalan remaja milenial itu kan mungkin dari ada internalnya, mungkin ada eksternalnya gitu Pak Kapolsek. Kan? Ya. Itu kalau menurut pandangan Pak Kapolsek itu seperti apa kok bisa muncul kenakalannya gitu Pak Oh, Kapolsek? baik. Di sini mungkin mohon izin mungkin di sini ada dari Polres, ranahnya Kasal Lantas, Pak Kasal Lantas. Mm-mm. Mungkin mudah-mudahan satu persepsi ya. Kalau dari internal kelalaian yang sering itu adalah pengawasan dari orang tua. Orang tua. Jadi mohon izin, kalau internal kan orang tua. Adanya motor ada orang tua. Iya, iya, iya. Adanya motor ada kelengkapan tergantung orang tua. You boleh pakai motor, bismillah pakai helm. Iya, iya, iya. You boleh berjalan, wajib pakai lengkap kelengkapannya ya, helm, spion, mungkin harus ada SIM. Kalau memang belum ada SIM, jangan pakai motor dulu, pakai sepeda listrik dulu. Oh iya. Yang kedua, dari eksternal ya bimbingan. Kita ke sekolah-sekolah, adab lebih tinggi daripada ilmu. Ya kan? Adab lebih daripada ilmu. Jadi banyak himbauan karena lalu lintas ini juga tinggi adab. Saling menyapa, saling menghargai pengendara lain, tidak emosional, termasuk tata cara untuk menghindari geng-geng motor saling bersentuhan di jalan. Itu Ustaz. Ya, jadi rupanya salah satu faktornya itu mungkin dari orang tua ya gitu Pak ya. Jadi mengenai tentang ini Pak Kapolsek, apa namanya milenial yang hebat dunia dan akhirat itu kalau segi dunia zaman sekarang ini Pak Kapolsek kan itu kan salah satunya bisa kita menggunakan handphone ini Pak Kapolsek itu kan. Itu gimana cara itu supaya motivasi kepada milenial itu supaya bisa menggunakan alat komunikasi ini Pak Kapolsek? Saya besar dan lahir dari lingkungan olahraga, bahkan dari lingkungan para ulama atau kiai. Saat kita mencapai sesuatu untuk target berhasil, wajib puasa. Kalau
menghadapi sekarang dengan era canggih dengan menggunakan HP ini. Contoh nih, ada remaja yang mau tes polisi, ingin mencapai targetnya, bahkan ada saran dari tim psikologi, kekuatan hukum, kekuatan psikologi untuk menghindari fokus yang lain-lain, bahkan penggunaan HP tinggalkan. Tinggalkan. Dia harus sore lari, malam harus belajar, pagi harus tes. Ya, intinya memang manajemen penggunaan HP harus cerdas. Oh iya. Jadi memang ada waktu, seperti yang mulai dari kita mengatur anak, kita di rumah masing-masing ada pakai waktu. Memang harus keras Pak. Iya. Ini saya rasa mungkin kalau orang-orang tua bisa di rumah sudah paham lah yang namanya HP. Seperti saya punya anak, memang ada pakai waktu. Kapan perlunya aja untuk belajar ataupun untuk keperluan sekolah saja. Habis itu dibatasi. Karena memang racun pertama adalah memang HP. HP ya. Sekali Pak. Jadi kalau dari milenial hebat ya HP harus tahan-tahan dulu karena memang hanya untuk kepentingan pendukung dia menjadi hebat. Itu aja. Jadi alhamdulillah ya kaum muslimin wal muslimat, para pecinta podcast yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang milenial nih juga nih Pak Kapolsek kan. Jadi betapa banyak hari ini saya lah melihat ya Pak Kapolsek kan, mungkin kecintaan dia tadi itu ke masjid itu memang dikatakan kalau kita lihat hari ini lebih banyak anak tua orang-orang tua gitu Pak Kapolsek kan, daripada dibandingkan dengan anak muda gitu. Yeah. Nah, jadi itu gimana menurut Pak Kapolsek sehingga anak-anak muda ini di samping dia tadi memang hobi berselawat, hobi geng dari motor itu, gimana cara untuk merangkul dia untuk ke masjid gitu Pak Kapolsek? Baik. Ini Pak Ustadz harus sudah mulai metode memakmurkan masjid ya. Iya. Jadi begini. Kebetulan alhamdulillah saya juga ketua DKM masjid di kampung saya. DKM masjid. Jadi ini salah satu yang ikut saya adalah pengurus masjid juga. Jadi memang market kami jadi menjadi market Allah ini memang harus menjadi pelayan jamaah. Gimana masjid ini tidak kelihatan konvensional dan hanya kampungan. Artinya begini, mohon maaf, bukan berarti saya menjustis masjid itu harus seperti terlalu bahasa Jawanya begini, ciptakan masjid itu senyaman mungkin. Yang kedua, hadirkan wifi ya Pak pasti. Kemudian kita nggak boleh terlalu keras dengan anak-anak muda. Hidupkan di masjid beberapa sarana olahraga. Mungkin di sebelah misalnya ada tapis, mungkin ada olahraga untuk anak muda, terus kemudian ada semacam kopi gratis, ada namanya makan gratis setiap Jumat sekali. Jadi orang ke masjid itu tidak hanya mau ibadah tapi nyamankan dirinya untuk makan, minum, parkiran nyaman, wifi ada, dan ada tempat nongkrong yang sifatnya bisa membawa anak muda mau duduk di situ. Misalnya ada terasnya. Ya. Jadi alhamdulillah ya Pak Kapolsek, jadi rupanya berbagai macam cara lah kita untuk mengajak anak muda tadi. Jadi teringat saya nih Pak Kapolsek, ini ada dengar-dengar kabar nih, ini di kantor kita ini apakah bisa boleh kita nanti anak-anak muda ngopi bareng atau seperti apa di lantaran masjidnya? Sekali. Iya. Saya selain promosi dan mempunyai 1 juta pemuda yang menyaksikan, Masya Allah. Ya, salam juta pemuda. Ya. Jadi salam dari Kapolsek Rambasamo. Saya sama teman-teman ada dari Intel, ada dari Babin, ada dari Bang Ucok Daulay. Ya ini pertanyaan luar biasa. Saya berkonsep masjid, rest area dan gazebo. Memang saya ciptakan untuk market Allah. Memang saya ciptakan untuk anak muda kumpul di situ. Saya ciptakan memang anak orang yang bersafar, yang singgah ingin sejenak istirahat, yang perempuannya lagi halangan atau lagi ingin menyusui, dia bisa istirahat, laki-laki bisa sholat. Saya berkonsep seperti itu, Ustaz. Iya Allah. Jadi memang
memang kita siapkan yang laki-lakinya bisa sholat, istrinya kalau misalnya nggak sholat bisa istirahat. Atau nanti yang orang bahkan mungkin non muslim yang misalnya dia nggak sholat pun dia bisa istirahat di gazebo-nya, nggak salah. Kita siapkan insya Allah setiap Jumat ya makan gratis dengan anak yatim. Allahu Insya Allah. Akbar. Insya Jadi memang Allah. kita siapkan kebetulan parkirnya luas, mampirlah di Polsek Ramasamu. Insya Allah kita launchingkan Ustaz. Launching Nanti kita MDI kita undang spesial. Seluruhnya wajib datang. Masya Allah ya. Jadi Promosi. jadi kopinya ada juga di sini kan? Insya Allah. Pokoknya kita undang. Jadi kaum muslimin wal muslimat di kantor Kapolsek Rambasamo juga ada kopinya ya Pak Kapolsek ya. Di podcast Fastabikul Khairat pun ada juga kopinya. Ini boleh kita coba. Jadi boleh. Kopi podcast ini Pak Kapolsek ini rasanya memang beda dengan Kapolsek Rambasamo nanti kantornya. Cuman adanya di sini aja Pak Kapolsek. Podcast ya. Hah? Khusus podcast ya. Coba kita dulu Pak Kapolseknya. Bismillahirrahmanirrahim. Podcast. Kayak rasa PTBS. Udah nanti bisa dilanjutkan kembali. Jadi kaum muslimin wal muslimat malam hari ini memang merasa bahagia keluarga besar podcast Fastabikul Khairat. Jadi harapan besar dari Pak Kapolsek Rambasamo mengenai tentang milenial kita ini supaya milenial kita ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi gimana harapan dari Pak Kapolsek Rambasamo dan ini sebagai penutup kesimpulan dari kegiatan kita pada malam yang berbahagia ini. Silakan Pak Kapolsek. Ya, harapan kami setelah kita Polsek Rambasamo dan mungkin harapan dari semua kepolisian Resort Rokan Hulu, Polda Riau, khususnya dari kami keluarga besar Polsek Rambasamo, jadilah milenial yang tangguh, milenial yang hebat, karena untuk mencapai zaman dan masa yang hebat butuh kekuatan yang kuat, butuh kekuatan yang lengkap, kekuatan yang maksimal, karena waktumu tidak akan terulang kembali. Jadi maka dikatakan Nabi, pemuda yang hebat itu adalah pemuda yang taat dari awal. Biasanya jangan melalaikan waktumu dengan ya bermaksiat, memuaskan diri karena kita nggak tahu umur, nggak tahu kita kapan mencapai masa muda sampai kapan. Artinya dari kami kepolisian selalu mengajak, lakukan hobimu semau kamu, tapi jangan lupa kamu juga harus tetap ibadah. Ya. Apapun pekerjaan kamu hari ini, tetap ibadah dan menjadi orang yang bermartabat butuh keseriusan, butuh belajar yang rajin, butuh ekstra. Tidak ada orang tercipta orang hebat itu dengan biasa-biasa saja. Pasti dengan waktu yang lebih. Nah, tidak ada. Jadi tidak ada orang hebat dengan waktu yang biasa-biasa saja. Pasti dia waktu yang lebih, siang dan malam. Itu saja Ustaz. Ya, alhamdulillah ya kaum muslimin wal muslimat para pecinta podcast yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengajak kepada diri saya dan umumnya kepada kita semua, mari anak muda, generasi muda milenial, baik itu yang berada di Kabupaten Rokan Hulu ataupun dimanapun berada, mari kita semua kita gunakan kesempatan umur kita, kesempatan sehat kita, khususnya anak muda. Jadilah anak muda yang bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Pak Kapolsek, sebelum ditutup, ini kami mungkin mau mendengarkan suara lantunan sholawat Pak Kapolsek, karena di mana-mana saya dengar itu memang lantunannya memang luar biasa di Pak Kapolsek. Ini memang akan didengar oleh seluruh nih Pak Kapolsek. Nah, izin Pak Kapolsek. Selawatan ini? Iya, insya Allah. Ini selawatannya judulnya apa Ustaz? Bebas ya? Bebas ya Pak Kapolsek. Sebelum saya sholawatan, jadi bisa buat status, ya kan? Jadi selawatlah kamu, insya Allah menjadi guru. Allah. Jadi dengan hikmat selawat itu akan menjadi gurumu. Karena saya nggak mengutip dari sebuah hadis para ulama, ya
dengan sholawat, mudah-mudahan kita menemukan jalan yang lurus. Yang hobi nyanyi, yang hobi musisi, jangan lupa sholawat. Baik, ini sholawat ini saya buat, saya coba lantunkan sholawat yang dapat ijazah dari Kiai Nasrul, dari yang dapat ijazah, yang sudah dapat ijazah, sholawat Jibril. Sholawat Jibril. Ini nama asing, jadi bisa ikutin. Iya. Nanti kalau yang dari Timur Tengah, dari Mersin nanti belum hafal ya. Jadi ini nggak pakai musik, kita aja langsung ya. Iya, langsung aja. Harus sampai selesai. Iya, dengan terus lagi ya. Bismillah. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru al-ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Rusal Khafiqaini. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Rusal Khafiqaini, ya Mu'ayyad ya Lumajjad, ya Imam Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kapolsek Rambah Samo. Semoga Bapak Kapolsek Rambah Samo beserta timnya semoga selalu berada dalam rahmat lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Pak Kapolsek Rambah Samo, mungkin nanti ada undangan dari Pak Kapolsek juga kami bisa juga bersilaturahim di kantor Kapolsek. Aku boleh ya Kapolsek. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah ya kaum muslimin wal muslimat, demikianlah acara kita pada malam yang berbahagia ini. Semoga kedepannya channel podcast Fastabiqul Khairat dengan tema, dengan moto tebarkan kebaikan demi meraih kejayaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Allahumma shalli ala